Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Bapak Guru Etika Profesi Pembelajaran dan teman-teman kelas 4D yang sedang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas selamat berupa kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada pertemuan hari ini. Tak lupa juga sholawat serta salam serta tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini saya Vika sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi. Topik yang akan kita sampaikan mengenai administrasi dan tuntutan guru profesional. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 12 yang akan menyampaikan materi, yaitu dengan saya sendiri Vika Anjani dan yang kedua Sabda Ula Sofia. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai kepada sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama ialah pengertian administrasi pendidikan. Menurut buku karangan Haji Asnawir, administrasi berasal dari bahasa Latin ad administration. Ad berartikan kepada dan administration ialah melayani atau membantu. Dengan demikian dapat dipahami bahwa administrasi ialah kegiatan yang memberikan pelayanan, bantuan, dan mengarahkan kepada sesuatu untuk mencapai sebuah tujuan. Pengertian administrasi pendidikan menurut para ahli yaitu sebagai ilmu dan yang kedua ialah sebagai proses. Administrasi pendidikan sebagai ilmu adalah ilmu yang mempelajari penataan sumber daya yaitu manusia, kurikulum atau sumber belajar dan fasilitas untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan secara optimal dan menciptakan suasana yang baik bagi manusia yang disepakati. Pada hakikatnya, tujuan pendidikan itu dicapai melalui proses belajar mengajar. Administrasi pendidikan merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan atau diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, disertai pembinaan secara kontinu untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan dan mendayagunakan segala sumber material dan non-material secara efektif dan efisien dalam proses belajar mengajar. Fungsi utama dari tiap lembaga pendidikan adalah menyelenggarakan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Ditinjau dari sudut personil lembaga pendidikan sekolah, kegiatan ini ditangani oleh guru-guru. Kegiatan-kegiatan tersebut termasuk ke dalam kategori kegiatan administratif yang dilaksanakan oleh tenaga non-pengajar, not teaching personil. Sampai sejauh ini, belumlah banyak uraian yang mendalam, baik hasil penelitian maupun kajian literatur tentang administrasi pendidikan. Tahap perkembangan banyak di antara masyarakat selalu terjebak bahwa administrasi pendidikan itu hanya seputar kegiatan tata usaha sekolah. Latar belakang diperlukan administrasi pendidikan. Yang pertama ialah pengaturan. Administrasi suatu lembaga pendidikan merupakan suatu sumber utama manajemen dalam mengatur proses belajar mengajar dengan tertib sehingga tercapainya suatu tujuan terpenting pada lembaga pendidikan tersebut. Yang sangat diperlukan oleh para pelaku pendidikan untuk melakukan tugas dan profesinya, seperti kepala sekolah dan guru di sekolah sangat memerlukan data-data tentang siswa, kurikulum, sarana, dan sebagainya untuk pengelolaan sekolah sehari-hari. Pengawas tingkat sekolah memerlukan data-data tersebut sebagai bahan sarana supervisi untuk menyusun rencana atau program pendidikan pada masa yang akan mendatang. Tingkat yang lebih tinggi, misalnya dinas pendidikan mulai tingkat kecamatan sampai provinsi, memerlukan data-data tersebut untuk pelaporan yang lebih tinggi untuk melakukan pembinaan. Yang kedua adalah penataan data pendidikan yang terdapat di sekolah sangatlah banyak macam jenisnya, ada yang relatif tetap dan ada juga yang berubah-ubah. Oleh karena itu dibutuhkan pencatatan yang teratur dan berkelanjutan dengan menggunakan sistem yang baku. Agar pencatatan data lebih akurat yang diharapkan tenaga administrasi yang terampil harus mengetahui apa yang menjadi tugasnya. Di lembaga pendidikan tingkat menengah hampir sebagian besar belum ada tenaga administrasi yang sesuai diharapkan. Kebanyakan orang berpendapat bahwa administrasi hanya dianggap sebagai kegiatan tulis-menulis dan pembukuan keuangan. Pandangan tersebut kadang-kadang ada benarnya juga, bukan tidak beralasan. Secara fisik dan kenyataan, kegiatan administrasi memang dilakukan dalam praktek tulis-menulis, baik itu dengan tangan, alat ketik, ataupun komputer. Padahal secara teoritis kegiatan administrasi lebih luas daripada itu, bukan saja sebagai kegiatan pendukung dalam melengkapi kegiatan yang ada di lapangan.
Pandangan demikian itu tidak sepenuhnya juga benar. Pelaksanaan administrasi dalam bentuk tulis-menulis atau lebih dikenal dengan ketatausahaan di sebuah lembaga pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam bidang pencatatan, surat menyurat, masalah hukum, sosial. Pandangan demikian itu tidak sepenuhnya juga benar. Pelaksanaan administrasi dalam bentuk tulis-menulis atau lebih dikenal dengan ketatausahaan di sebuah lembaga pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam bidang pencatatan, surat menyurat, masalah hukum, sosial, ataupun ekonomi dan lain sebagainya, sehingga tidak bisa dipandang kurang penting fungsinya. Lebih-lebih produk administrasi yang berupa dokumen seperti ijazah, sertifikat, dan surat-surat penting lainnya akan mempunyai nilai tinggi sekali di mata hukum jika akurasi isinya dijamin benar. Oleh karena itu, kebenaran data administrasi menurut kejujuran dan kedisiplinan baik pelaksana maupun pengelolanya. Karena produk administrasi yang demikian ini biasanya digunakan untuk memperkuat bukti-bukti fisik ditinjau dari aspek penelitian mahasiswa. Dalam rangka memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat umum, tentu hal ini menjadi tantangan bagi para pemikir administrasi pendidikan untuk menciptakan format data kependidikan yang mampu mengkoordinir berbagai keperluan. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa administrasi dalam pendidikan yang tertib dan teratur sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan pendidikan bagi kepala sekolah dan guru. Yang ketiga, kebutuhan informasi dalam bidang pendidikan. Kebutuhan informasi mulai dari data lembaga, sarana kurikulum, sampai dengan data asal dan kondisi ekonomi siswa sangat diperlukan baik oleh perorangan maupun lembaga-lembaga pemerintahan swasta maupun untuk kepentingan informasi di dunia pendidikan ini menyangkut dua hal pokok, yaitu kegiatan pencatatan data, recording system, dan pelaporan, reporting system. Peningkatan kemampuan tersebut akan berakibat positif, yaitu makin meningkatnya efisiensi mutu dan perluasan pada kinerja di dunia pendidikan tersebut. Untuk memperlancar kegiatan di atas agar lebih efektif dan efisien, perlu informasi yang memadai. Tujuan administrasi pendidikan. Tujuan administrasi pada umumnya adalah agar semua kegiatan mendukung tercapainya tujuan pendidikan, atau dengan kata lain, administrasi yang digunakan dalam dunia pendidikan diusahakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Sergio-Fari dan Carver menyebutkan tujuan administrasi, yaitu yang pertama efektivitas produksi, yang kedua efisiensi, yang ketiga kemampuan menyesuaikan diri atau adaptiveness, yang keempat ialah kepuasan kerja. Keempat tujuan tersebut digunakan sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan dalam menyelenggarakan sekolah. Sebagai contoh, sekolah mempunyai fungsi untuk mencapai efektivitas produksi, yaitu menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Pengertian dari profesionalisme guru. Profesionalisme mempunyai makna mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau yang profesional. Artinya, menjelaskan bahwa setiap pekerjaan hendaklah dikerjakan oleh seseorang yang mempunyai keahlian dalam bidangnya atau profesinya. Konsep profesionalisme seperti yang dikembangkan oleh Hall, kata tersebut banyak digunakan peneliti untuk melihat bagaimana para profesional memandang profesinya. Menurut Sumardi, bahwa ia memiliki 5 prinsip atau muatan pokok. Yang pertama, afiliasi komunitas, yaitu menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk di dalamnya organisasi formal atau kelompok-kelompok kolega informal sumber ide pertama pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini, para profesional membangun kesadaran profesi. Yang kedua, kebutuhan untuk mandiri merupakan suatu pandangan bahwa seseorang yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain. Yang ketiga, keyakinan terhadap peraturan sendiri atau profesi, dimaksud bahwa yang paling berwenang dan menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan orang luar. Yang keempat, dedikasi pada profesi dicerminkan dari dedikasi profesional dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Keteguhan tetap untuk melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan intrinsik dipandang berkurang. Yang kelima, kewajiban sosial merupakan pandangan tentang pentingnya profesi serta manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat maupun profesional. Karena adanya pekerjaan tersebut, kelima pengertian di atas merupakan kriteria yang digunakan untuk mengukur derajat sikap profesional seseorang. Berikutnya yaitu pengertian guru. Guru adalah orang yang pekerjaan, mata pencarian atau profesinya mengajar. Guru merupakan sosok yang mengemban tugas mengajar, mendidik, dan membimbing. Jika ketiga sifat tersebut tidak melekat pada seorang guru, maka ia tidak dapat dipandang sebagai guru.
Menurut Henry Adam, seperti yang dikutip Amalik Fajar, guru itu berdampak abadi. Ia tidak pernah tahu di mana pengaruhnya itu berhenti. Adapun pendapat lain dari Muhrizer Usman, guru adalah jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai seorang guru. Untuk menjadi guru diperlukan syarat-syarat tertentu, apalagi sebagai guru yang profesional yang harus menguasai seluk-beluk pendidikan dan pengajaran dengan berbagai ilmu pengetahuan, ilmu lainnya yang perlu dibina dan dikembangkan melalui masa pendidikan atau pendidikan prajabatan. Guru sebagai salah satu komponen di sekolah menempati profesi yang memainkan peran penting dalam proses belajar mengajar. Kunci keberhasilan sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan di sekolah ada di tangan guru. Keberadaan guru sebagai salah satu komponen dalam sistem pendidikan sangat mempengaruhi hasil proses belajar mengajar di sekolah. Keberadaannya memiliki relasi yang sangat dekat dengan peserta didiknya. Relasi antara guru dan peserta didik adalah relasi kewibawaan. Relasi kewibawaan bukan menimbulkan rasa takut pada peserta didik, akan tetapi relasi yang membutuhkan kesadaran pribadi untuk belajar. Kewibawaan tumbuh karena kemampuan guru menampakkan kebulatan pribadinya, sikap yang mantap karena kemampuan profesionalnya yang dimiliki, sehingga relasi kewibawaan itu menjadi katalisator peserta didik mencapai kepribadiannya sebagai manusia secara utuh dan bulat. Yang selanjutnya yaitu profesionalisme guru. Profesionalisme guru dapat dilihat juga dari kesesuaian atau relevansi keluaran pendidikan dengan profesi yang disandangnya. Dalam bahasa lain dapat dikatakan bahwa profesionalisme guru sama halnya dengan skilled performer atau pelaku yang terampil. Seorang guru profesional dapat tampil dengan penuh perkasa, inovatif, original, dan inventif. Profesionalisme guru bisa dilihat dari prinsip pedagogis secara umum maupun didaktif metodik secara khusus yang berlaku setiap pelajaran. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya profesionalisme guru. Yang pertama, masih banyak guru yang tidak menekuni profesinya secara utuh. Hal ini disebabkan oleh banyak guru yang bekerja di luar jam kerjanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagai pencetak guru yang lulusannya asal jadi tanpa memperhitungkan outputnya kelak di lapangan, sehingga menyebabkan banyak guru yang tidak patuh terhadap etika profesi keguruan. Yang ketiga yaitu kurangnya motivasi guru dalam meningkatkan kualitas diri, karena guru tidak dituntut untuk meneliti sebagaimana yang diberlakukan pada dosen di perguruan tinggi. Yang berikutnya yaitu kompetensi seorang guru. Kompetensi secara umum berarti kewenangan atau untuk menentukan dan memutuskan sesuatu. Kompetensi adalah suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik yang kualitatif maupun kuantitatif. Dari pengertian ini dapat dua makna. Pertama, sebagai indikator kemampuan yang menunjukkan kepada perbuatan yang diamati. Yang kedua, sebagai konsep yang mencakup aspek-aspek kognitif, afektif, dan perbuatan, serta tahap-tahap pelaksanaan secara utuh. Adapun kompetensi guru yang harus ada dalam diri seorang guru. Yang pertama yaitu kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, dan berwibawa. Yang kedua yaitu kompetensi pedagogis. Kompetensi pedagogis adalah kompetensi atau kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik. Kompetensi pedagogis meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Yang ketiga yaitu kompetensi profesional, merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas, mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Yang keempat yaitu kompetensi sosial, merupakan kemampuan seorang guru untuk berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua wali, peserta didik, dan masyarakat sekitar. Perlu dijelaskan bahwa sebenarnya keempat kompetensi seperti kepribadian, pedagogis, profesional, dan sosial tersebut dalam prakteknya merupakan satu kesatuan yang utuh. Pemilihan tersebut semata-mata untuk kemudahan memahaminya.
Yang berikutnya yaitu indikasi-indikasi seorang guru. Indikasi merupakan tanda-tanda kemampuan yang harus dimiliki seorang guru. Indikasi seorang guru dikatakan profesional jika memiliki kompetensi, di antaranya yang pertama yaitu mampu menjabarkan berbagai bentuk pembelajaran ke dalam berbagai bentuk cara penyampaian. Yang kedua, mampu merumuskan tujuan pembelajaran kognitif tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Melalui tujuan tersebut, maka kegiatan belajar peserta didik akan lebih aktif dan komprehensif. Yang ketiga, menguasai berbagai cara belajar yang efektif sesuai dengan tipe dan gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik secara individual. Yang keempat, memiliki sikap positif terhadap tugas profesinya, mata pelajaran yang dibimbingnya, sehingga selalu berupaya untuk meningkatkan kemampuan dan melaksanakan tugas sebagai guru. Yang kelima yaitu terampil dalam membuat alat peraga pembelajaran sederhana sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan mata pelajaran yang dibinanya serta penggunaan dalam proses pembelajaran. Yang terakhir, terampil dalam menggunakan berbagai model dan metode pembelajaran yang dapat menumbuhkan minat sehingga diperoleh hasil belajar yang optimal. Dalam materi tersebut, bisa ditarik kesimpulan, yaitu fungsi utama tiap-tiap lembaga pendidikan adalah menyelenggarakan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Karena pada hakikatnya tujuan pendidikan itu dicapai melalui proses belajar mengajar. Maka administrasi pendidikan merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh disertai pembinaan secara kontinu untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Profesionalisme guru adalah suatu pekerjaan yang di dalamnya terdapat tugas-tugas dan syarat-syarat yang harus dijalankan oleh seorang guru dengan penuh dedikatif sesuai dengan bidang keahliannya dan selalu melakukan improvisasi guru. Adapun kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, yang pertama yaitu kompetensi kepribadian, yang kedua kompetensi pedagogis, yang ketiga kompetensi profesional, dan yang terakhir adalah kompetensi sosial. Baik, itu tadi penjelasan materi dari kelompok 12. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.